Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loharianyani, NIM 1801104, kelas manajemen reguler pagi semester 7. Saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perikatan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian perikatan, yang kedua mengenai sumber perikatan, dan yang ketiga mengenai unsur-unsur perikatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perikatan. Perikatan adalah perhubungan hukum antar dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Bitlow, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antar dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sumber perikatan. Sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang perbuatan menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Dan yang terakhir, perikatan terjadi bukan perjanjian tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur perikatan. Unsur perikatan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadap hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua yaitu kekayaan. Untuk menilai suatu hubungan hukum, perikatan atau bukan, maka hukum memiliki ukuran-ukuran tertentu. Dan yang ketiga, pihak-pihak. Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Dan yang terakhir yaitu prestasi. Dalam pasal 1234 KUHP Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perikatan. Jenis-jenis perikatan dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Dapat dikatakan perikatan bersyarat karena apabila digantungkan pada peristiwa yang masih akan datang ataupun masih belum tentu terjadi. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu, di mana perikatan ini yaitu menghitung berapa lama jumlah waktu berlakunya suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu perikatan alternatif. Debitur dibebaskan menyerahkan salah satu dari dua barangnya, di mana dalam dua barang tersebut diberlakukan di suatu perjanjian. Yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung, di mana ada beberapa debitur mempunyai hutang pada satu kreditur. Apabila ada salah satu kreditur yang telah membayar hutangnya, maka debitur yang lainnya dianggap sudah membayar juga. Yang kelima yaitu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, di mana perikatan ini menyangkut tentang objek perjanjian. Yang dapat dibagi misalnya yaitu barang, dan yang tidak dapat dibagi misalnya yaitu suatu kewajiban. Yang keenam yaitu perikatan dengan ancaman hukuman, di mana perikatan ini ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perikatan diwajibkan untuk melakukan sesuatu apabila tidak terpenuhi perikatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saat lahirnya perjanjian. Untuk menentukan saat lahirnya perjanjian atau suatu kontrak, ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori pernyataan atau Yuting teori, di mana teori ini menyebutkan bahwa kontrak telah ada atau telah lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Yang kedua yaitu pengiriman teori atau teori pengiriman, istilahnya fair sending teori, di mana teori ini menyebutkan bahwa pengiriman jawaban akseptasi pada saat lahirnya suatu kontrak.
Yang ketiga yaitu teori pengetahuan atau Vernaming teori, yang menyebutkan bahwa lahirnya suatu kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi telah diketahui isinya oleh para pihak yang menawarkan. Yang keempat yaitu teori penerimaan atau Onpang teori, di mana pada teori ini menyebutkan bahwa saat lahirnya kontrak yaitu pada saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat jawaban tersebut telah dibuka atau tidak dibuka. Yang pokok adalah pada saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima, dan surat tersebutlah yang dijadikan sebagai patokan saat lahirnya suatu kontrak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur pada buku 3 KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak terlihat pada pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku bagi undang-undang sebagai para pihak yang membuatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas konsensualisme, yaitu perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuai formalitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama ada syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dalam kontrak. Yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa ada beberapa pendapat menurut KUHP Perdata. Dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Menurut UU nomor 1 1974 tentang perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUH Perdata karena berlaku secara umum. Yang ketiga yaitu adanya objek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Yang keempat yaitu adanya kuasa yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya yaitu pengertian prestasi dan uang prestasi dalam hukum kontrak. Yang pertama, pengertian prestasi. Pengertian prestasi atau performance dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Model-model dari prestasi pasal 1234 KUHP Perdata yaitu berupa yang pertama, memberikan sesuatu, yang kedua, membuat sesuatu, dan yang ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pengertian wan prestasi. Pengertian wan prestasi atau breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wan prestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak
yang melakukan prestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena prestasi tersebut. Tindakan prestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan atau tanpa kesengajaan atau kelalaian. Selanjutnya yaitu hapusnya perikatan. Dalam KUH Perdata atau BW tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan. Tetapi yang diatur dalam bab 4 buku 3 BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah yang pertama yaitu pembayaran, yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau konsignasi. Yang ketiga yaitu pembaharuan utang atau novasi. Yang keempat yaitu perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima yaitu percampuran utang atau confusio. Yang keenam yaitu pembebasan utang. Yang ketujuh musnahnya barang terutang. Yang kedelapan batal atau pembatalan. Yang kesembilan yaitu berlakunya suatu syarat batal. Yang kesepuluh yaitu lewat waktu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.